kita sadari 11 bulan selain Ramadan mungkin jarak kita dengan Quran jauh. Gitu. Hasrat untuk jangankan membaca, menengok aja. Karena ingat, melihat Quran dihitung ibadah. Melihat. Mujarrad hanya dengan melihat Quran itu sudah punya poin. Dan ini kita tidak lakukan 11 bulan. Karena ketika orang sudah melihat dan dia sadar yang dilihat itu Quran, maka otomatis kalau dia itu tahu tujuan hidup, dia akan mendekat kepada firman. Gitu. Ada orang yang membaca surat kekasihnya karena dia merantau, itu dibaca beratus kali. Bahkan ketika dia mau menyentuh, dia pun mencium. Nggak langsung membaca. Jadi kalau ditanya, kenapa harus mencium? Sebetulnya nggak perlu ditanya. Itu orang yang jatuh cinta pasti akan melakukan hal itu dan nggak perlu dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukminin dan mukminat, Dana Mustadhafin mengajak antum semua untuk sama-sama kita berbincang tentang Ramadan adalah bulan Quran. Kenapa ketika di bulan Ramadan orang-orang asik dan suka membaca Al-Quran, sementara di bulan-bulan lain mereka jarang dan bahkan tidak pernah membaca Al-Quran. Ya, telah hadir bersama saya Ustadz Fuad Al-Hadi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Ustadz Fuad ini kali pertama datang ke Dana Mustadhafin. Ini sebuah kehormatan bagi Dana Mustadhafin. Sama-sama. Di samping kesibukan beliau yang luar biasa berdakwah di sana sini, masih sempat untuk datang di tempat kami Dana Mustadhafin. Ya, Ustadz Fuad, kita ingin berbincang tentang bulan puasa ini. Sekarang kan kita di bulan suci Ramadan. Orang-orang mulai toko-toko ramai menjual Al-Quran. Kemudian masjid-masjid, musola-musola itu banyak orang mengaji dan di rumah-rumah juga mengaji. Kira-kira fenomena apa ini? Ya, alhamdulillah, disadari atau tidak ya kita sekarang berada dalam pelukan bulan suci Ramadan, dan ini satu nikmat besar yang Allah persembahkan kepada kita semua, khususnya kaum muslimin, kaum mukminin, dikarenakan bulan Ramadan adalah musim seminya jiwa. Yang jiwa itu seperti di luar ya, ada 4 musim. Jiwa juga memiliki musim semi. Dan musim semi jiwa itu mulai dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan ciptaannya yang teragung itu menjauh darinya. Laqad karamna bani Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebagian menyadari tentang keningratan dia sebagai makhluk, sebagian menjual dengan murah. Sehingga level dia semakin hari turun dari insan menjadi hewan. Ulaika kal an'am, bahkan turun lagi. Balhum adhal, bahkan turun lagi di bawah batu. Sehingga orang-orang yang nanti dibangkitkan di mahsyar, wa yaqulul kafirun ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku dicipta jadi debu, itu lebih baik. Artinya turun sampai tingkat itu. Tuhan tidak ingin manusia itu serendah itu, karena dia diciptakan tertinggi, kasta tertinggi dalam makhluk-makhluk yang lain, dan akan ditempatkan di tempat yang agung, yang tinggi. Tapi dikarenakan manusia tidak menyadari, dia turun gradasi sampai menjauh. Nah, Tuhan ingin memanggil hambanya. Panggilan beragam. Baik nanti dengan situasi di mana alam ini marah, misalnya diterjemahkan alam menjadi marah. Ada gempa, ada
angin puting beliung dan sebagainya. Sehingga Imam Ali mengatakan, ilahi la tu'adibni bi'uqubatik. Jangan kau ajarkan ataupun mengajariku, menyadarkanku dengan iqabmu, dengan siksamu. Nah, cara Allah memanggil hambanya diantaranya dengan Ramadan. Jadi Ramadan ini, walaupun seorang itu nantinya merasa bukan orang yang soleh tentunya, tapi ketika mendekati Ramadan, itu gravitasi Ramadan kuat. Gitu. Nggak usah disuruh orang puasa, dia akan sadar. Walaupun nanti tidak tuntas puasanya, tapi paling tidak dia akan di awal-awal di awal dia akan lakukan itu. Karena gravitasi Ramadan kuat. Kekuatan gravitasi Ramadan itu pada jiwa seseorang menjadi kuat untuk mensucikan jiwanya. Nah, salah satu mensucikan jiwa di Ramadan tidak hanya dibungkus dalam puasa, tapi dengan bersentuhan dengan hal-hal yang suci, yaitu Al-Quranul Karim. Ini satu peluang emas, dan itu Allah sendiri memang yang mengemas semua itu dalam rangka supaya hambanya bisa kembali keharibaan. Kembali keharibaan dan kembali menyucikan dirinya. Mensucikan. Ya, memang dalam beberapa riwayat ketika kita membaca orang di bulan selain Ramadan itu ketika membaca Al-Quran pahalanya tidak seperti di bulan Ramadan. Ya. Tapi kira-kira adakah kiat-kiat untuk supaya banyak orang yang dia belum bisa membaca Al-Quran atau dia bisa membaca Al-Quran tapi mungkin untuk meningkatkan keimanannya, apakah orang yang jadi kiat-kiat untuk orang yang belum bisa membaca Al-Quran, orang yang sudah membaca, apa yang harus dia lakukan untuk supaya meningkatkan keimanan mungkin di bulan Ramadan ini? Sebelum masuk kepada kiat-kiat metode ataupun upaya cara untuk membaca Quran, mungkin kita ingin sampaikan juga ke hadapan ataupun pada pemirsa Dana Ustadz Afin kaitan dengan bahwa gravitasi tadi kuat kaitan dengan membaca Quran itu juga salah satu penyebabnya bulan ini bulan ulang tahunnya Quran. Quran turun di bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan. Apa dalilnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ramadan bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Nah, di ayat lain dipertegas. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Quran diturunkan di bulan yang suci, yang agung, di satu malam yang sangat agung. Yang Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi timing dipilih oleh Tuhan, yaitu Ramadan. Turunnya di malam yang Tuhan pun tentukan, yaitu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, diturunkan sepenuhnya Quran itu di malam, satu malam, Lailah, satu malam, Lailatul Qadar namanya. Maka dari itu, karena Quran turun di bulan Ramadan, di malam yang penuh berkah, gravitasi orang mendekat kepada Quran ini besar. Gitu. Upaya ingin orang membaca dan menuntaskan menjadi tadinya mungkin sebulan hanya satu juz. Mungkin pada Ramadan ini mereka berlomba-lomba sampai sekian hari 30 juz mereka khatamkan. Ada yang berupaya untuk dengan terbata-bata untuk membaca ayat demi ayat. Nah, pertanyaannya bagaimana metodologi untuk bisa membaca itu sekarang sangat beragam. Dulu mungkin agak susah, agak konservatif. Kalau sekarang macam-macam cara untuk dalam relatif singkat tinggal mereka buka aja ya metodologi misalnya Barki ataupun dulu ada Iqra dan sebagainya. Itu bisa membaca dengan baik. Tentunya
memang idealnya adalah dia bisa menuntaskan dalam Ramadan ini 30 juz, entah itu per 3 hari atau per 5 hari ataupun 1 bulan. Tapi jangan salah bahwa ada yang lebih penting dari sekedar menuntaskan, menghatamkan, yaitu menyelami. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, gitu. Jadi malam ulang tahun Quran ini ataupun bulan Quran ini, paling tidak setiap dia usai membaca 1 juz, ada 1 ayat yang menggores. Makanya disebut kalamullah. Kalam itu kan artinya goresan. Ada ayat yang menggores hatinya, membekas di dalam dirinya. Gitu. Baik itu ayat ancaman atau ayat kabar berita baik yang akan diraih oleh seorang hamba. Ada yang paling tidak ada 1 ayat ya, setiap hari yang membuat dia itu meneteskan air mata. Ada 1 ayat yang dia jadikan panduan untuk melangkah. Nah ini mungkin untuk yang kesulitan untuk menuntaskan dalam 1 hari 1 juz ataupun 1 bulan 30 juz. Ada peluang untuk mereka, walaupun mereka terbata-bata, lakukanlah. Gitu. Karena membaca Quran sesuai dengan firman yang diturunkan tidak sama dengan terjemah. Bacalah Quran itu. Karena ada keberkahan di dalamnya. Ada sir, ada rahasia, ada pengaruh. Contoh misalnya kalau kita sederhanakan seperti mantra. Itu mantra sampai detik ini belum bisa pakai bahasa Indonesia. Karena bahasa kita tidak memiliki daya magis. Berbeda dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah. Dia memiliki kekuatan magis. Kalau bahasa daerah memiliki kekuatan magis, bagaimana bahasa langit? Bahasa Allah, Quran, gitu. Maka dari itu pengaruhnya besar. Walaupun dia terbata-bata, jangan pernah putus asa. Dan itu memiliki nilai. Ada bonus dalam setiap bacaan. Kalau di bulan biasa kita membaca Quran punya poin, punya reward. Tapi untuk khusus Ramadan, per huruf dihitung per ayat. Per ayat seolah-olah dia telah membaca 1 surat. 1 surat dia membaca. Ada special edition ini. 1 Quran penuh, iya. Jadi semuanya dilipat gandakan. Peluang sekecil apapun itu langsung berubah di sisi Allah nilainya. Kenapa ini diberikan? Ya agar manusia terangsang untuk melakukan kebaikan. Tapi sudah dikasih bonus akan dapat lipatan pahala yang luar biasa, tapi juga tidak tergugah, berarti orang seperti ini rugi orang ketika musim hujan kehausan. Musim panen dia kelaparan. Rugi juga orang ketika Ramadan dia tidak memiliki satupun pahala untuk dirinya sendiri. Kira-kira gitu. Ya. Nah, mungkin poin terakhir Ustadz, kira-kira antum melihat bahwa momentum Ramadan kali ini apa yang sebaiknya atau selayaknya yang dilakukan oleh kaum muslimin, khususnya kita yang tinggal di Indonesia ini berkaitan dengan Al-Quran? Pertama, bahwa kita sadari 11 bulan selain Ramadan mungkin jarak kita dengan Quran jauh. Gitu. Hasrat untuk jangankan membaca, menengok aja Quran. Karena ingat, melihat Quran dihitung ibadah. Melihat. Mujarrad hanya dengan melihat Quran itu sudah punya poin. Dan ini kita tidak lakukan 11 bulan. Karena ketika orang sudah melihat dan dia sadar yang dilihat itu Quran, maka otomatis kalau dia itu tahu tujuan hidup, dia akan mendekat kepada firman. Gitu. Ada orang yang membaca surat kekasihnya karena dia merantau, itu dibaca beratus kali. Gitu. Bahkan ya suratnya sama itu juga, tapi refleksi yang dia dapatkan setiap membaca berbeda. Bahkan ketika dia mau menyentuh, dia pun mencium. Nggak langsung membaca. Jadi kalau ditanya,
kenapa harus mencium? Sebenarnya nggak perlu ditanya, itu orang yang jatuh cinta pasti akan melakukan hal itu dan nggak perlu dalil, nggak perlu argumentasi secara nakli. Tapi itu yang harus kita lakukan. Dengan kita menjaga adab, kita akan mendapatkan banyak hal. Sehingga apa yang kita harus lakukan sekarang ketika masuk Ramadan, jarak diperdekat. Yang kedua, sikap harus kita bedakan. Mungkin dulu kita punya sikap, cara pandang terhadap Quran sama dengan kalau kita masukkan di perpustakaan ada Quran, ada kitab hadis, ada kitab-kitab itu. Dia tidak sama dengan kitab yang lain. Dia kitab samawi. Dia melebihi Injil, dia melebihi Taurat, dia melebihi Zabur. Dia masuk semua kitab samawi include di dalam Quran. Nah, cara kita menghormati. Pertama secara zahir. Kita harus betul-betul menjaga. Sehingga ulama dengan tentunya merujuk kepada hadis Nabi harus menjaga adab zahir. Ketika mau menyentuh Quran, wudu. Lalu dia membersihkan tempat keluarnya huruf. Dulu pakai siwak, sekarang pakai sikat gigi. Siap. Harus pakai parfum, pewangian. Harus menghadap kiblat. Harus memandangnya dengan penuh penghormatan. Kalau semua perangkat ini dijaga, insya Allah setiap ayat yang dia baca memantul pada jiwa, menggores. Ada refleksi di dalam wajah. Ada air mata yang keluar. Itu kelanjutan dari. Tapi kalau tahapan ini tidak dijaga, maka jangan cerita kita mendapatkan rahasia ataupun berefek gitu. Pahala pasti dapat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan pasti gitu ya. Tapi bukan hanya dikunci pada pahala, tapi kita ingin memiliki pengaruh pada jiwa. Ya, artinya semua yang sesuatu yang dia disandingkan dengan sesuatu yang mulia, dia akan menjadi mulia. Ya, betul. Ya, ketika kulit sapi itu tidak bernilai, orang untuk menciumnya malu, orang menciumnya enggan, ya, bau. Tapi ketika dia disandingkan dengan Al-Quran, maka kulit itu menjadi mulia. Nah, ketika kita di bulan Ramadan ini, kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka kita bersandinglah dengan Al-Quran. Mungkin itu poin yang bisa saya simpulkan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fuad atas waktunya. Mudah-mudahan kita digolongkan dan semua pemirsa Dana Ustaz Afin digolongkan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan ini. Amin. Ya, mukminin dan mukminat Dana Ustaz Afin, kita sudah sama-sama mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustaz Fuad Al-Hadi tadi, bahwa ini adalah waktu yang terbaik untuk kita kembali membaca Al-Quran. Ini adalah waktu yang termulia untuk kita menjadi mulia. Maka manfaatkanlah waktu ini dengan baik-baik. Sebaik-baik mungkin kita manfaatkan agar kita menjadi orang yang mulia dan orang yang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.